Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana, NIM 3011811077 dari kelas 18 Akuntansi 3 Universitas Bangka Belitung. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jurnal A Functional Approach to Understanding Leadership Structure and Process, atau pendekatan fungsional untuk memahami kepemimpinan struktur dan proses. Berikutnya ada abstrak. Seiring dengan meningkatnya penggunaan tim dalam organisasi, penelitian mulai berfokus pada peran kepemimpinan dalam mendorong kesuksesan tim. Ulasan ini berusaha untuk meringkas literatur ini dan memajukan penelitian dan teori dengan berfokus pada proses kepemimpinan dalam sebuah tim dan menjelaskan bagaimana kepemimpinan tim dapat muncul dari 4 sumber berbeda di dalam dan di luar tim. Kemudian, mengambil dari pandangan kepemimpinan yang inklusif dan berpusat pada tim ini, penulis menjelaskan 15 fungsi kepemimpinan tim yang membantu tim memenuhi kebutuhan kritis mereka dan mengatur perilaku mereka dalam melayani pencapaian tujuan. Pandangan integratif dari kepemimpinan tim memungkinkan ringkasan penelitian masa lalu dan identifikasi bidang penelitian masa depan yang menjanjikan. Berikut pendahuluannya. Yang pertama, siklus kinerja tim ditandai dengan siklus berulang dari interaksi yang saling bergantung. Siklus temporal dari aktivitas yang diarahkan pada tujuan ini dapat dibagi menjadi 2 fase yang berbeda. Dalam fase transisi, tim terlihat dalam evaluasi atau kegiatan perencanaan yang dirancang untuk mendorong pencapaian tujuan. Dalam fase tindakan, tim melakukan aktivitas kerja yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan. Tim berulang kali melakukan siklus melalui fase transisi dan tindakan ini. Melalui siklus kinerja inilah tindakan kolektif tim bisa terjadi. Saat tim bekerja melewati fase transisi dan tindakan, mereka menghadapi banyak tantangan yang muncul dari tim, organisasi, dan konteks lingkungan tempat tim beroperasi. Kemudian kepemimpinan dalam tim. Mengingat sentralitas kebutuhan kinerja tim ini, kepemimpinan tim dengan demikian dapat dipandang sebagai berorientasi pada kepuasan kebutuhan tim dengan tujuan akhir mendorong efektivitas tim. Teori kepemimpinan fungsional menunjukkan bahwa peran kepemimpinan adalah untuk melakukan atau menyelesaikan apapun yang tidak ditangani secara memadai untuk kebutuhan kelompok. Dengan kata lain, fungsi kepemimpinan adalah pemimpin sebagai pelengkap yang terbaik. Yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah mengamati fungsi mana yang tidak dilakukan oleh segmen kelompok dan memungkinkan bagian ini untuk mencapainya. Berikut fungsi kepemimpinan fase transisi. Bagian ini berfokus pada fungsi kepemimpinan yang penting bagi fase transisi kinerja tim. Fase transisi adalah periode waktu ketika tim fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan penataan tim, merencanakan kerja tim, dan mengevaluasi kinerja tim sedemikian rupa sehingga tim pada akhirnya akan dapat mencapai tujuan atau tujuannya. Fokus utama tim dalam fase transisi bukanlah pada pekerjaan tugas langsung itu sendiri, melainkan pada aktivitas yang menetapkan struktur dan proses yang akan memungkinkan efektivitas di masa depan. Selama transisi ini, fungsi kepemimpinan tim yang penting termasuk memastikan perpaduan yang tepat dari orang-orang di dalam tim, mendefinisikan misi,
tujuan, dan standar kinerja tim secara keseluruhan, penataan peran dan tanggung jawab dalam tim, memastikan semua anggota tim mampu bekerja secara efektif, memahami lingkungan tim, dan memfasilitasi proses umpan balik dalam tim. Kemudian fungsi penelitian. Fungsi kepemimpinan tim yang diidentifikasi sejauh ini umumnya membutuhkan individu untuk campur tangan langsung dalam fungsi tim untuk memenuhi kebutuhan tim yang kritis. Meskipun sumber kepemimpinan tim dapat bervariasi, semua sumber pada akhirnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tim dengan tujuan meningkatkan efektivitas tim. Kepemimpinan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terlepas dari sumber kepemimpinan spesifik yang disebutkan di atas, pekerjaan sebelumnya tentang teori kepemimpinan fungsional cenderung memusatkan perhatian pada kebutuhan tim atau fungsinya dan kurang memperhatikan cara-cara spesifik di mana kepemimpinan dapat memenuhi kebutuhan. Untuk memahami bagaimana kebutuhan tim dipenuhi, fungsi kepemimpinan tim atau hal-hal yang perlu dilakukan agar tim dapat memenuhi kebutuhan dan fungsinya secara efektif. Fungsi kepemimpinan tim ini melibatkan dua tugas utama, yaitu tugas pertama melibatkan penyelarasan komposisi tim dengan lingkungan tugas dan memastikan bahwa keselarasan ini dipertahankan seiring waktu saat lingkungan tugas berubah. Studi yang menggambarkan bagaimana lingkungan tugas tim dapat membentuk hubungan antara komposisi tim dan kinerja menunjukkan pentingnya perilaku pemimpin ini. Yang tugas kedua melibatkan memastikan bahwa tim tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, tetapi juga bahwa tim tersebut disusun sedemikian rupa sehingga anggota tim membentuk hubungan saling percaya dan kooperatif. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa varian dalam efektivitas kepemimpinan dijelaskan dengan mendorong manajemen dari tim tidak tergantung pada varians yang dijelaskan oleh banyak fungsi kepemimpinan tim lainnya, seperti menetapkan harapan dan tujuan dan menyediakan sumber daya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu adalah untuk meninjau literatur tentang kepemimpinan tim, menjelaskan bagaimana bentuk kepemimpinan ini berbeda dari bentuk kepemimpinan tradisional dan menyajikan pandangan integratif dari kepemimpinan tim yang merangkum penelitian masa lalu dan menunjukkan bidang penelitian masa depan yang menjanjikan. Meskipun banyak kemajuan telah dibuat, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.